Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, letak geografis yang terdiri dari kepulauan, meliputi 514 kabupaten kota, memiliki variasi yang berbeda terhadap ancaman COVID-19. Atas arahan Bapak Presiden bahwa pengendalian COVID-19 harus berbasis data dan fakta di lapangan. Gugus tugas dalam mengambil segala keputusan selalu melibatkan para pakar, saintis, dan berpedoman pada standar internasional. Dari analisis dan pemetaan yang dilakukan oleh pakar, maka pemerintah melakukan kategorisasi sesuai tingkat risiko di tiap daerah berdasarkan warna sebagai berikut. Zona hijau berarti kabupaten kota yang belum terdampak COVID-19. Zona kuning berarti kabupaten kota dengan tingkat risiko rendah. Zona orange berarti kabupaten kota dengan tingkat risiko sedang, dan zona merah berarti kabupaten kota dengan tingkat risiko yang tinggi. Gugus Tugas Pusat telah menyiapkan strategi bagi setiap kategori daerah. Daerah zona merah menjadi prioritas untuk menjadi zona orange. Zona orange kita kontrol untuk bisa menjadi zona kuning. Dan zona hijau terus kita pertahankan agar tidak menjadi zona kuning atau orange. Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat dengan kehati-hatian serta tetap waspada terhadap ancaman COVID-19. Seterusnya, setiap daerah juga harus memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Adapun 102 kabupaten kota tersebut adalah sebagai berikut. 1. Provinsi Aceh ada 14 kabupaten kota. 2. Sumatera Utara ada 15 kabupaten kota. 3. Kepulauan Riau ada 3 kabupaten. 4. Riau 2 kabupaten. 5 Jambi 1 kabupaten, 6 Bengkulu 1 kabupaten, 7 Sumatera Selatan 4 kabupaten kota, 8 Bangka Belitung 1 kabupaten, 9 Lampung 2 kabupaten, 10 Jawa Tengah 1 kota, 11 Kalimantan Timur 1 kabupaten, 12 Kalimantan Tengah 1 kabupaten, 13 Sulawesi Utara 2 kabupaten, 14 Gorontalo 1 kabupaten, 15 Sulawesi Tengah 3 kabupaten, 16 Sulawesi Barat 1 kabupaten, 17 Sulawesi Selatan 1 kabupaten, 18 Sulawesi Tenggara 5 kabupaten kota, 19 NTT 14 kabupaten kota, 20 Maluku Utara 2 kabupaten, 21 Maluku 5 kabupaten kota, 22 Papua 17 kabupaten kota, 23 Papua Barat 5 kabupaten kota.
tentang perkembangan penetapan 102 kabupaten kota yang melaksanakan program masyarakat produktif dan aman COVID-19 di zona hijau atau tidak terdapat kasus COVID-19. Saya mendapatkan laporan bahwa pengumuman yang disampaikan pada tanggal 30 Mei yang lalu direspon dengan baik oleh masyarakat serta pimpinan di daerah. Para pemimpin di daerah pada 102 kabupaten kota telah melakukan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat, serta bergotong royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Hingga saat ini, kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal. Pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan prakondisi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan terselaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19. Di samping pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian COVID-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan yang bergizi, yang dapat menurunkan imunitas tubuh, sehingga berisiko terpapar COVID-19. Data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengamanatkan pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka pemerintah dalam menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja. Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, Gugus Tugas melakukan diskusi dengan pimpinan kementerian lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial budaya, dan keamanan. Pembukaan sektor ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data, yakni epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari 3 aspek, yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi produk domestik regional bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor. 9 sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali adalah 1. Pertambangan, 2. Perminyakan, 3. Industri, 4. Konstruksi, 5. Perkebunan, 6. Pertanian dan peternakan, 7. Perikanan, 8. Logistik, dan 9. Transportasi barang. 9 sektor ini memiliki risiko ancaman COVID-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan. Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi,
dan simulasi secara bertahap. Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh kementerian lembaga terkait. Supervisi berupa monitoring dan evaluasi dilakukan bersama-sama kementerian dinas terkait, gugus tugas pusat dan daerah, serta elemen masyarakat secara terus-menerus. Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 dalam sektor tersebut, maka gugus tugas akan merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya. Jika terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas, maka perusahaan dan atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing yang agresif, dan isolasi yang ketat dalam klaster penyebaran dari kawasan tersebut. Demikian penjelasan disampaikan, kami mohon doa dan restu dari seluruh rakyat Indonesia agar semua yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.